Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati at-tullab hafidhakumullah. Para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Hari ini hari Senin 26 Sya'ban 1441 Hijriah, kita kembali belajar pelajaran akidah untuk SMP Intan Ilmu, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dan kita masih mempelajari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wahfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa min fawqina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Ahibati tullab hafidhakumullah, para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, yaitu bab ke-19. Mohon dilihat di buku pelajarannya halaman 71. Penulis mengatakan, babu ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Bab ke-19, faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah ghulu, yaitu sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Poin pertama dari bab ini adalah makna bab ini. Apa maksud dari bab ini? Atau apa makna dari bab ini? Ahibati hafidhakumullahu ta'ala, makna dari bab ini adalah yaitu seorang muslim bisa menjadi kafir atau seseorang bisa menjadi kafir dan musyrik. Salah satu penyebabnya adalah karena ghulu. Ghulu yaitu terlalu berlebih-lebihan. Terlalu berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Nah, itulah maksud daripada bab ini. Saya ulangi, maksud dari bab ini adalah penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa sebab masuknya manusia melakukan kesyirikan, padahal sudah jelas dalil-dalil tentang tauhid, sudah jelas bukti-bukti tentang tauhid, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Tetapi tetap saja sebagian manusia melakukan kesyirikan. Sebabnya adalah al-ghuluwu fis salihin, yaitu terlalu berlebih-lebihan kepada orang saleh. Terlalu berlebih-lebihan kepada orang saleh di sini maksudnya adalah
terlalu mengkultuskan orang saleh, mensucikan orang saleh, terlalu meninggikan derajat orang saleh. Meninggikan derajat orang saleh bagus, tetapi terlalu meninggikan derajat orang saleh, terlalu memuji-muji yang berlebihan terhadap orang saleh. Kenapa demikian? Kenapa orang-orang saleh yang dijadikan sebagai objek untuk diagungkan, untuk terlalu berlebih-lebihan sikapnya? Maka jawabannya adalah karena kesalehan mempunyai kedudukan di sisi Allah dan juga mempunyai kedudukan di sisi makhluk Allah. Maka ini yang menjadikan akhirnya manusia terlalu berlebih-lebihan mengagungkan orang saleh tersebut. Nah, itu makna dari bab. Saya ulangi sekali lagi agar lebih bisa dipahami. Makna dari bab adalah bahwa penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin menjelaskan pada bab ini sebab terperosoknya manusia ke dalam kesyirikan adalah terlalu berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang saleh. Padahal bukti-bukti tauhid sudah begitu jelas. Bukti-bukti bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi sudah begitu jelas sebagaimana bab-bab sebelumnya yang sudah kita jelaskan. Nah, itu adalah makna bab. Nah, timbul pertanyaan, ini poin yang patut diperhatikan. Kenapa orang-orang saleh terlalu diagung-agungkan oleh orang-orang musyrik sehingga menyebabkan mereka masuk ke dalam kesyirikan? Karena kesolehan menurut mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah dan juga mempunyai kedudukan pada makhluk-makhluk Allah. Dengannya akhirnya orang-orang terlalu berlebihan mengagungkan orang-orang saleh. Mengagungkan orang saleh itu baik, tetapi terlalu berlebihan sampai-sampai menganggap bahwasanya mereka lepas dari dosa. Mereka boleh tidak sholat, mereka boleh tidak puasa Ramadan yang sebentar lagi, mereka boleh untuk tidak melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terlalu berlebihan mengagung-agungkan orang saleh. Ataupun sampai-sampai boleh meminta, berdoa kepada orang-orang saleh. Boleh menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal orang saleh tersebut sudah meninggal. Nah, ini kenapa melakukan demikian? Karena mereka menganggap kesalehan mempunyai kedudukan di sisi Allah. Mereka menganggap kesalehan mempunyai kedudukan di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah makna dari bab. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau tidak paham diulang videonya. Kemudian adapun hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Apa hubungannya? Di dalam bab ini penulis rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa setelah beliau menjelaskan perbuatan sebagian orang-orang yang berlebihan terhadap orang-orang yang sudah meninggal, maka penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya agar menjauhi hal yang menjadi sarana penghantar kepada kesyirikan, yaitu berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Saya ulangi, hubungan bab ke-19 dengan kitab tauhid adalah bahwa penulis ketika menjelaskan bahwa sebagian orang-orang yang terlalu berlebihan mengagungkan orang-orang yang sudah mati sampai mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang sudah mati tersebut, maka
penulis ingin memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin agar kaum muslimin berhati-hati. Jangan sampai mengerjakan sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Dan sarana tersebut adalah terlalu berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Terlalu mengagungkan orang saleh. Terlalu memuja-muji orang saleh. Ahibati hafizakumullah. Taib, itu poin makna bab sudah kita pelajari, maksud dari bab sudah kita pelajari. Taib. Sekarang kita baca firman Allah yang dibawakan oleh penulis. Di sini penulis membawakan 2 ayat Al-Qur'anul Karim dan 3 hadis Nabi Muhammad SAW. Kita bahas pada kesempatan kali ini. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa qaulillahi azza wa jal, dan firman Allah azza wa jal yang berbunyi, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 171. Kita pahami ayat ini dulu. Lihat para santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Wahai ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Ahli kitab adalah orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai buku pedoman mereka dalam beragama. Seperti misalkan kaum Nabi Isa diberikan kitab Injil, yang mana mereka menjadi kaum Nasrani. Kemudian kaum Nabi Musa yang diberikan kitab Taurat, yang mana mereka menjadi kaum Yahudi. Maka inilah yang disebut dengan ahlul kitab. Jadi kalau para santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, mendengar ahli kitab, maka itu maksudnya adalah yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kaum Yahudi diberikan kitab Taurat, pengikut Nabi Musa, dan kaum Nasrani diberikan kitab Injil, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Apa yang dimaksud melampaui batas dalam agama kalian? Maksudnya adalah janganlah kalian melampaui batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kaum Nasrani melampaui batas menjadikan Isa putra Maryam sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan, atau Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan melampaui batas, yaitu melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan orang-orang yang dianggap saleh terlalu berlebih-lebihan dimuliakan, diagungkan. Kemudian selanjutnya, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, maksudnya adalah jangan sampai kaum Nasrani menyatakan bahwa ada anak Tuhan, ada anak Allah yaitu Isa. Jangan sampai kaum Yahudi menyatakan ada anak, ada Uzair, ya, yaitu ada anak Tuhan juga. Mereka meyakini akan hal itu. Sebentar, saya naik dulu karena tidak boleh duduk di tempat yang ada antara sinar matahari dengan teduh. Itu adalah tempat duduknya syaitan. Taib. Nah, itulah maksud daripada ayat ini. Taib. Adapun makna ayat ini apa? Allah Subhanahu wa taala melarang kaum Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, untuk berlebih-lebihan, melampaui batas, yaitu mengangkat seorang makhluk di atas derajat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat Nabi Isa putra Maryam
menjadi anak Tuhan di atas dari pangkat beliau sebagai nabi dan rasul. Mengangkat Uzair sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang saleh, diangkat menjadi sebagai anak Tuhan. Inilah makna dari ayat ini. Allah melarang ahli kitab untuk mengangkat makhluk-makhluk di atas derajat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari ayat ini. Kemudian hubungan ayat ini dengan bab. Ayo, jangan bercanda ya. Hubungan ayat ini dengan bab. Ayat ini di dalamnya terdapat larangan untuk berlebih-lebihan untuk melakukan sikap berlebih-lebihan secara mutlak. Maka ayat ini masuk ke dalamnya larangan berlebih-lebihan mengagungkan orang saleh. Dan ayat ini juga masuk ke dalamnya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah, melampaui yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun ayat ini ditujukan kepada ahli kitab, tetapi redaksinya umum untuk seluruh umat manusia yang beragama Islam, yang mana nabinya nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat terakhir adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dari atau itu hubungan dari ayat ini dengan bab, yaitu di dalamnya terdapat larangan melakukan sikap berlebih-lebihan secara mutlak, yaitu secara umum, baik di dalam mengagungkan orang saleh ataupun di dalam segala macam jenis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga umum untuk ahli kitab Yahudi dan Nasrani ataupun untuk selain Yahudi dan Nasrani, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu adalah hubungan ayat dengan bab. Sekarang poin ketiga, faidah ayat ini. Faedah ayat ini, ahibati hafizakumullah ta'ala, yaitu Islam mengajarkan untuk senantiasa selalu berlaku proporsional di dalam segala hal. Tidak terlalu ifrat, berlebihan, atau tafrid, meremehkan. Ya, seperti kaum Nasrani. Mereka terlalu berlebihan terhadap Nabi Isa bin Maryam, sehingga menjadikan Nabi Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan. Atau seperti kaum Yahudi yang mereka terlalu berlebihan dalam meremehkan. Terlalu berlebihan dalam meremehkan. Meremehkan siapa? Meremehkan Nabi Isa, sehingga mereka menganggap Nabi Isa putra Maryam adalah anak zina karena lahir dari Maryam alaihissalam tanpa suami. Ya. Nah, itu pelajaran yang sangat berarti dari ayat ini. Taib. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya. Sebelum itu, yaitu inti pendalilan dari ayat ini. Inti pendalilan dari ayat ini ketika Allah berfirman, la taghlu, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Ini inti pendalilannya, yaitu di dalamnya terdapat larangan untuk bersikap berlebih-lebihan. Ya, di dalamnya terdapat larangan untuk bersikap berlebih-lebihan, yaitu berlebih-lebihannya ahlul kitab yang kaum Nasraninya menjadikan Isa putra Maryam sebagai anak Tuhan, Uzairnya menjadikan kaum Yahudinya menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Nah, ini namanya terlalu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Itu inti pendalilannya. Jadi kata la taghlu, janganlah kalian melampaui batas. Itu inti pendalilannya. Taib. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan fis sahihi an ibni
Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh falamma halaku awha asyaitanu ila qaumihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa nusiya al-ilmu ubidat. Artinya diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Nuh ayat 23. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian, dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Quran surat Nuh ayat 23. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terhadap tafsir ayat ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah, hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Nah, kita pelajari ayat ini. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari adalah kitab sahih, kitab hadis yang di dalamnya hadis-hadis sahih. Dan para ulama bersepakat bahwasanya tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran kecuali Sahih Bukhari. Sebuah tafsir itu artinya penjelasan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, beliau adalah namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, anak pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam min sigharis sahabah, sahabat Nabi yang muda belia di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan beliau termasuk sahabat yang gigih dalam menuntut ilmu. Dan ini harus menjadi idola bagi para santri-santriku sekalian. Jangan mengidolakan orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang fasik, ya, yang membuka aurat, yang tidak Islam, ya. Tetapi idolakanlah para sahabat Nabi yang diridhai oleh Allah, yang ahli ilmu, yang semangat belajar ilmu agama. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah ahli fatwa di kota Madinah. Kemudian Abdullah bin Abbas mengenai firman Allah, beliau menafsirkan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman surat Quran surah An-Nuh ayat 23. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Mereka berkata di sini maksudnya adalah setan, jin yang membisikkan kepada kaum Nabi Nuh. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Nah, ini ada bisikan syaitan. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Ini bisikan syaitan. Dan jangan pula kalian meninggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Kata Abdullah bin Abbas, 5 orang ini adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Mereka mungkin terkenal dengan ibadahnya, dengan ilmunya, dengan ketaatannya, orang saleh, yaitu Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuth, Nasr. Nah, tatkala mereka meninggal, 5 orang ini meninggal, maka syaitan membisikkan kepada kaum mereka, yaitu membisikkan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Untuk apa? Untuk membuat patung-patung yang semisal dengan 5 orang saleh ini. Di mana diletakkan? Di tempat yang biasa mereka beribadah di situ. Tujuannya untuk apa? Agar orang-orang yang melihat patung yang serupa dengan 5 orang saleh ini akhirnya
teringat ibadah mereka. Kemudian akhirnya orang-orang tersebut pun semangat untuk beribadah kembali. Jadi awalnya untuk semangat beribadah. Dan awalnya tidak disembah patung-patung ini. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal, generasi pendiri patung tersebut meninggal. Kemudian setelah itu ilmu agama sudah hilang di tengah manusia. Ya, banyak ulama-ulamanya yang meninggal, maka akhirnya lambat laun patung-patung tersebut oleh generasi barunya diibadahi, disembah. Nah, itu maksud daripada perkataan Abdullah bin Abbas dan maksud daripada tafsir Quran surat Nuh ayat 23. Ya. Taib. Sekarang ahibati hafizakumullah taala. Itu maksudnya. Sekarang apa makna dari tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Makna dari tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yaitu bahwa Tuhan-Tuhan yang disebutkan di dalam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebenarnya adalah ahli-ahli ibadah dari kaum Nabi Nuh. Ahli-ahli ibadah dari kaum Nabi Nuh. Mereka orang-orang saleh. Tetapi kemudian karena kaumnya berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang saleh, maka akhirnya orang-orang saleh tersebut ketika sudah meninggal dibuatkan patung yang semisal dengan mereka. Kemudian setelah itu ya akhirnya disembah, lambat laun akhirnya disembah. Itu makna dari ayat ini. Taib. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Hubungan ayat ini dengan bab adalah menunjukkan bahwa terlalu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh sebab yang bisa menyebabkan beribadah kepada orang-orang saleh tersebut dan meninggalkan Allah. Saya ulangi, terlalu berlebih-lebihan kepada orang saleh adalah penyebab beribadah kepada orang-orang saleh tersebut dan meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan ayat ini dengan bab. Taib. Apa faidah dari ayat ini? Faidah dari ayat ini adalah haram hukumnya untuk menggambar orang-orang saleh. Ya, menggambar makhluk-makhluk hidup terutama orang-orang saleh. Saya ulangi, haram hukumnya untuk menggambar makhluk-makhluk hidup terutama orang-orang saleh karena dikhawatirkan nanti akan disembah. Disembah. Kemudian pelajaran selanjutnya atau faedah selanjutnya dari ayat ini adalah bahwa harus berhati-hati dari bisikan syaitan yang mana bisikannya itu perlahan-lahan. Lihat, syaitan awalnya tidak mengatakan ayo sembah orang-orang saleh tersebut, tidak, tetapi mereka mengatakan ayo bikin patung seperti orang saleh tersebut sehingga kalian ingat kesolehan orang-orang saleh tersebut. Tapi lambat laun akhirnya orang-orang saleh tersebut disembah. Nah, ini bahayanya. Kemudian juga pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan buruk terutama kesyirikan harus ditiadakan dari semenjak awal. Semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan buruk apalagi kesyirikan harus ditiadakan dari semenjak awal. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk dari pelajaran yang sangat bagus kita ambil dari cerita ini atau ayat ini adalah bahwa kematian para ulama menyebabkan hilangnya ilmu di tengah kaum muslimin. Kematian para ulama menyebabkan hilangnya ilmu di tengah kaum muslimin.
Kemudian pelajaran atau faedah yang terakhir dari ayat ini adalah bahwa tidak diperbolehkan seseorang melakukan taklid buta, yaitu mengikuti sesuatu tanpa tahu sebab, kecuali yang memang sudah tidak sanggup lagi untuk dia periksa. Tidak diperbolehkan untuk taklid buta. Apa itu taklid buta? Mengikuti sesuatu tanpa tahu sebab, kecuali yang dia tidak sanggup lagi untuk melakukannya. Mungkin kita bisa pindah di sini, kameranya pindahin di situ. Karena ini tidak diperbolehkan kita duduk sini, hadap ke situ. Baik. Sudah? Sudah? Kemudian kita pelajari hadis yang dibawakan oleh penulis dari bab ini atau dalam bab ini. Wa an Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Akhrajah. Diriwayatkan dari Umar. Umar di sini maksudnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku. Berlebih-lebihan maksudnya adalah itra, jika disebutkan la tatruni, itra itu artinya adalah mujawazatul haddi fil madh wal kadhibu fihi, terlalu berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam memuji dan dusta di dalam pujiannya. Terlalu berlebih-lebihan di dalam memuji dan dusta dalam pujiannya. Itu maksudnya itra. Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa ibna Maryam, putra Maryam. Apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani? Terlalu berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam, yaitu menganggap Isa putra Maryam adalah sebagai anak Tuhan. Itu namanya terlalu berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Kemudian, aku hanyalah seorang hamba. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Inilah dua sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua sifat inilah yang paling terbaik. Dua gelar inilah yang paling terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang umatnya semestinya mensifati Nabi Muhammad SAW dengan ini, yaitu Abdullah. Muhammad adalah Abdullah, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, maka Nabi Muhammad SAW tidak berhak untuk diibadahi, karena beliau adalah hamba. Dan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Yang artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fatah ayat 29. Kemudian juga dalam surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah
bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah nabi kecuali rasul yang telah didahului sebelum beliau oleh rasul-rasul yang lain. Inilah dua gelar Nabi Muhammad SAW, hamba dan rasulnya. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, taib. Apa makna dari hadis ini? Itu tadi maksudnya ya. Apa makna dari hadis ini? Nabi Muhammad SAW bersabda, makna dari hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian terlalu berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana kaum Nasrani telah berlebihan memuji Nabi Isa putra Maryam, yang menganggap Nabi Isa mempunyai sifat ketuhanan, yaitu berhak diibadahi. Sesungguhnya aku tidak lebih kecuali hanya sebagai hamba Allah dan Rasul Allah. Itu makna dari ayat. Maka sifatilah Nabi Muhammad SAW dengan hamba Allah dan Rasul Allah. Taib. Sekarang apa hubungan hadis ini dengan bab? Di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang untuk terlalu berlebih-lebihan terhadap orang saleh, terhadap beliau, sehingga memberikan hak kekuasaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, memberikan hak terlalu berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang untuk terlalu berlebih-lebihan memberikan hak kekuasaan, hak rububiyah kepada beliau, karena beliau adalah hamba Allah yang tidak mempunyai rububiyah. Yang mempunyai rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hubungan hadis dengan bab. Adapun faidah dari hadis ini adalah bahwa tidak diperbolehkan kita atau diharamkan bagi umat Islam menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, terutama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, maka kita sebagai seorang muslim diharamkan untuk melakukannya. Orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, maka kita sebagai seorang muslim diharamkan untuk menyerupakan diri dengan mereka. Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan, maka kita sebagai seorang muslim juga diharamkan untuk menyerupakan diri dengan mereka. Nah, kemudian penulis mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelumnya. Taib. Makna hadis ini sama. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk menambah dalam beragama dari batasan yang sudah ditentukan oleh syariat. Saya ulangi, makna dari hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk menambah dalam beragama dari batasan yang sudah ditentukan oleh syariat. Dan ini hadis umum, baik itu dalam perkara akidah, tidak boleh nambah-nambah yang sudah dibatasi oleh syariat, ataupun dalam ibadah, ya tidak boleh nambah-nambah kecuali yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Ya. Kemudian juga makna hadis ini Nabi Muhammad SAW memberikan sebab kenapa kita tidak diperbolehkan menambah-nambah dari batasan yang sudah ditentukan oleh syariat, karena umat terdahulu binasa
gara-gara sikapnya menambah-nambah dalam beragama. Ya. Taib. Kemudian ahibati, hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian penulis hubungan hadis ini dengan bab. Di dalam hadis ini larangan bersikap berlebih-lebihan. Yang dalam bahasa Arabnya apa? Al-ghulu. Secara mutlak. Baik itu dalam perkara akidah, keyakinan hati, ataupun ibadah, ataupun adab, akhlak. Ya, tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Harus sesuai dengan yang dituntun dalam syariat Islam. Dan juga hadis ini menyebutkan bahwasanya sebab binasanya seseorang di dunia dan di akhirat adalah karena terlalu berlebih-lebihan. Baik. Adapun faidah dari hadis ini adalah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat gigih. Di sini panas lagi, kita pindah lagi kayak tadi, ya. Yang tadi tidak pas. Taib. Hadis ini memberikan pelajaran gigihnya Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan umatnya dari kesyirikan, karena beliau memberitahukan, memperingatkan umatnya agar tidak melakukan sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, inti pendalilan dari dalil yang kedua tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka mengatakan janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Nih, sini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud sembahan-sembahan itu adalah orang-orang soleh yang terlalu diagung-agungkan, akhirnya dijadikan sebagai sembahan. Itu inti pendalilan yang kedua tadi ya, dari ayat yang kedua, yaitu surat Nuh ayat 23. Saya lupa tadi. Kemudian inti pendalilan yang ketiga dari hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji-muji Nabi Isa, akhirnya menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Akhirnya menganggap Nabi Isa sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di sini menunjukkan bahwasanya mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa, akhirnya masuk ke dalam kesyirikan. Kemudian dalil yang keempat yaitu tentang ghulu tadi. Inti pendalilannya adalah iyyakum wal ghulu. Hati-hati, jauhilah oleh sekalian sikap berlebih-lebihan. Dan juga firman sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur karena sikap berlebih-lebihan. Di sini ada dua sisi. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW melarang bersikap ghulu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahayanya bersikap ghulu. Nah, kemudian penulis membawakan dalil yang terakhir. Wali Muslimin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Artinya binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan tindakannya. Muslim meriwayatkan, Muslim di sini maksudnya Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, yang mempunyai kitab Sahih Muslim, meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali. Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali, ahli tafsir di generasi sahabat dan juga termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam, dan beliau termasuk dari kaum muhajirin.
Rasulullah SAW bersabda, binasalah orang-orang yang berlebihan tindakannya. Yang dimaksud dengan berlebihan tindakannya adalah segala macam hal-hal yang melampaui batas. Itu disebut dengan al-mutanatti'un. Lihat hadisnya ya, al-mutanatti'un. Yang diterjemahkan orang-orang yang berlebihan tindakannya. Beliau ulang kalimat ini sampai 3 kali sebagai penekanan di dalam pembicaraan bahwasanya hal ini penting, hati-hati jangan dikerjakan. Orang-orang yang terlalu berlebihan dalam tindakannya, kadang-kadang berbicara terlalu berlebihan, berbuat terlalu berlebihan, berpakaian terlalu berlebihan, ya, kemudian sikap terlalu berlebihan dan semisalnya. Ini hati-hati, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Makna dari hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa sikap terlalu berlebih-lebihan penyebab kehancuran. Makanya dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Sikap terlalu berlebihan dalam hal apapun. Dalam pembicaraan, terlalu difasih-fasihkan berbicara. Terlalu dibuat-buat dalam berbicara. Maka ini adalah penyebab ada kumbang. Awas. Mana kumbangnya? Jauh? Pergi, ya. Terlalu berlebih-lebihan di dalam berbicara penyebab kehancuran dan keburukan. Ini penyebab kenapa dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mengagung-agungkan terlalu berlebihan terhadap orang saleh penyebab kepada kesyirikan. Nah, adapun makna atau hubungan hubungan hadis ini dengan bab adalah bahwa sikap terlalu berlebih-lebihan, mohon maaf ya, ada kumbang yang dikhawatirkan akan menggigit, tapi sudah pergi dia. Allahu Akbar. Mana dia? Baik. Hubungan ayat ini terhadap bab adalah yaitu sikap tanattu' berlebih-lebihan dilarang dalam agama. Termasuk di dalamnya berlebih-lebihan memuji orang-orang saleh. Faedah dari bab ini atau faedah dari hadis ini adalah Islam mengajarkan selalu proporsional, bersikap adil dalam hal apapun. Tidak boleh terlalu berlebih-lebihan memuji, tidak boleh terlalu merendahkan memuji. Nah, taib. Kandungan bab ini ada 20 kandungan ya. Perhatikan para santri sekalian, nanti saya akan sebutkan tentang mana tugas-tugas yang wajib dikerjakan. Dan sebelumnya saya ingatkan kepada para santri sekalian bahwa para santri pelajari kitab tauhid ini beserta syarahnya yang saya jelaskan tadi, dan insya Allah yang paling banyak pertanyaan adalah dari kandungan-kandungan bab ini. Maka fahami baik-baik kandungan bab ini. Kita baca kandungan bab ini. Yang pertama, bahwa orang yang memahami bab ini dan kedua bab berikutnya akan jelas baginya keterasingan Islam dan akan melihat betapa kuasa Allah itu untuk mengubah hati manusia. Apa maksud darinya? Maksudnya adalah kalau kita mendakwahkan bahwa jangan terlalu berlebih-lebihan memuji-muji orang saleh karena dikhawatirkan bisa terperosok ke dalam kesyirikan, menduakan Allah dengan orang-orang saleh tersebut, maka kita dianggap aneh, kita dianggap asing, kita dianggap orang-orang yang tidak hormat kepada para ulama. Nah, maka ini harus berhati-hati kita, ya. Kita dengan seperti ini kita akhirnya tahu bahwasanya syariat Islam itu
akan dianggap asing oleh sebagian orang. Itu maksudnya. Nah, tapi sebagai seorang muslim kita harus bersabar mendakwahkan yang hak, bahwa kita memuliakan orang saleh, kita memuliakan para ulama, kita mengakui adanya wali di tengah-tengah kaum muslimin, kaum beriman, tetapi tidak boleh terlalu berlebihan. 2. Mengetahui apa yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah, dan apa faktor penyebabnya, padahal para nabi itu sebagaimana diketahui adalah utusan Allah. Nah, maksud dari kandungan kedua ini adalah agama para nabi, agama Islam, mengajak kepada manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu terjadi perubahan dari agama yang mentauhidkan Allah menjadi agama orang-orang melakukan kesyirikan. Penyebabnya tadi apa? Al-ghulu fis salihin. Ya. Jadi nomor 2 ini nomor 2, mengetahui bahwa syirik pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang saleh. Ya. Dan ini termasuk PR, nomor 2 PR. Nomor 2 PR. Apa sikap yang tidak benar terhadap orang saleh? Dan menyebabkan apa? Gara-gara sikap tidak benar terhadap orang saleh, akhirnya menyebabkan apa? Ya. Ini jadi PR. Kemudian 3, mengetahui apa yang pertama kali perbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah, dan apa faktor penyebabnya. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi berubah. Asalnya kan ajaran para nabi itu tauhid, mengajak beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, sholat hanya kepada Allah, puasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah. Kemudian berubah menjadi kesyirikan, juga minta kepada selain Allah. Ya, ini apa yang diperbuat oleh orang-orang saleh tersebut, orang-orang tersebut sehingga bisa berubah menjadi agama yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Apa faktor penyebabnya? Itu maksudnya. Apa faktor penyebabnya? Jadi nomor 3 juga PR. Nomor 3 juga PR. 4, diterimanya hal-hal bid'ah, padahal syariat ilahi dan fitrah murni manusia menolaknya. Apa maksudnya? Asalnya kan agamanya para Nabi Nuh adalah bertauhid kepada Allah. Kemudian akhirnya datanglah sesuatu yang bid'ah, yaitu mengada-ngada dalam agama, membuat patung-patung yang belum ada di zaman sebelum Nabi Nuh, membuat patung-patung. Nah ini padahal fitrah manusia menolaknya, bid'ah tersebut. Kita mencukupkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ya. Faktor yang menyebabkan itu semua adalah percampur adukan antara al-haq dan al-batil. Adapun yang pertama ialah rasa cinta kepada orang-orang saleh, yang kedua ialah tindakan yang dilakukan sejumlah orang yang berilmu dan beragama dengan maksud untuk suatu kebaikan. Tetapi orang-orang yang datang sesudah mereka menduga bahwa apa yang mereka maksudkan bukanlah hal itu. Jadi apa yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh yang akhirnya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ini disebabkan karena percampuran antara yang hak dan batil. Yang haknya adalah mereka pertama cinta kepada orang saleh. Bagus itu. Mereka cinta kepada orang saleh. Kemudian yang kedua, mereka akhirnya mengagungkan orang-orang saleh melampaui batas. Nah, ini percampuran antara yang hak dan yang batil. Itu maksudnya. Yang keenam, tafsir ayat dalam surat Nuh. Nah, sebutkan tafsirnya ya, itu PR. Yang keenam itu PR. Jadi nomor 2 PR, nomor 3 PR, nomor 6 PR. Ya. Yang ketujuh, mengenal watak dasar manusia bahwa al-haq yang ada dalamnya bisa berkurang dan yang batil juga bisa bertambah. Maksudnya iman itu bisa bertambah, kemudian bisa berkurang.
Yang kedelapan, bab ini mengandung suatu bukti bagi kebenaran pernyataan kaum salaf bahwa bid'ah adalah penyebab kekafiran, dan bahwasanya bid'ah tersebut lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat, karena maksiat itu orang bertobat darinya, sedangkan bid'ah tidak, karena meyakini sebagai kebenaran. Nah, ini 8 PR. Apa bid'ah yang dimaksud? Tadi sudah saya jelaskan. Apa bid'ah yang dimaksud di dalam bab ke-19? Perbuatan bid'ah apa yang dimaksud dalam bab ke-19 ini? Baik. Kemudian yang ke-9, setan mengetahui tentang dampak yang diakibatkan oleh bid'ah, sekalipun maksud pelakunya adalah baik. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Kadang-kadang orang berkata, yang penting kan niatnya baik. Nah, kita katakan selama itu belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, maka tetap tidak boleh, meskipun niatnya baik. Taib. Yang ke-10, mengetahui kaidah umum bahwa sikap yang berlebihan dalam agama dilarang, dan mengetahui pula dampak yang diakibatkannya. Ya. Ini ke-10. Insya Allah sudah dipahami bahwasanya berlebih-lebihan dalam agama dilarang. Ini sudah kita bahas, sebagaimana kaum Nasrani, kaum Yahudi berlebih-lebihan, dan dampaknya adalah kesyirikan ataupun kekufuran dan keburukan, kehancuran. Yang ke-11, bahaya dari perbuatan sering berdiam diri di kuburan dengan niat untuk suatu amal saleh. Maksudnya gini, kita ini seorang muslim disyariatkan untuk berziarah kubur, tetapi mengkhususkan ibadah di samping sisi kuburan, nah ini berbahaya, karena nanti syaitan masuk, ya akhirnya dibisiki oleh syaitan, sembahlah orang yang di dalam kubur ini. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Ya, misalkan mengkhususkan doa di sisi kuburan, menganggap berdoa di sisi kuburan lebih utama dibandingkan di dalam masjid. Nah, itu maksudnya. Bahaya sering melakukan perbuatan mengkhususkan ibadah di sisi kuburan yang tidak dikhususkan oleh syariat. Kemudian yang ke-12, larangan adanya patung-patung dan hikmah dalam pemusnahannya untuk menjaga kemurnian tauhid dan mengikis kemusyrikan. Ini 12 pertanyaan PR ya. Patung-patung apa yang dilarang? Jadi nomor 2 PR, nomor 3 PR, nomor 8 PR, nomor 12 juga PR. Ya, patung apa yang dilarang? 13. Kisah tentang kaum Nabi Nuh tersebut mengandung makna besar dan penjelasan tentangnya sangat dibutuhkan, dan banyak kaum muslimin yang lain mengenai ini. Maka ini PR juga nomor 13. Ceritakan kisah tentang kaum Nabi Nuh yang sudah kita jelaskan dari pertama tadi, ya, yang ada hubungannya dengan bab ini. 14. Hal yang paling mengherankan bahwa mereka ahli bid'ah telah membaca kisah ini dalam kitab-kitab tafsir dan hadis dan mengerti arti kalimatnya, tetapi Allah menutup hati mereka sehingga mereka mempunyai keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh adalah amal ibadah yang terbaik, dan bahkan mereka pun berkeyakinan bahwa apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah kekafiran yang menghalalkan darah dan harta. Ini 14 ini maksudnya adalah bahayanya orang yang tidak dapat mendapat petunjuk. Dia sudah baca ayat Qur'annya, sudah tahu artinya, sudah paham tafsirannya, tapi masih saja ngeyel dalam kebatilan. Penyebab kesyirikan kaum Nabi Nuh adalah terlalu berlebihan mengagungkan orang-orang saleh yang 5 yang membuat patung-patung. Kemudian akhirnya lambat laun patung tersebut disembah. Nah, ini penyebab kesyirikan orang kaum Nabi Nuh. Tapi mereka menganggap bahwasanya ini perbuatan baik, ini bukan perbuatan buruk. Nah, itulah susah dinasihati kalau hati belum mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang ke-15, dinyatakan bahwa sikap kaum Nabi Nuh yang berlebihan terhadap orang-orang saleh tidak lain karena mengharap syafaat mereka. Ini syafaat sudah kita pelajari ya.
Kenapa kaum Nabi Nuh berlebih-lebihan terhadap orang saleh? Karena mereka menganggap orang-orang saleh ini bisa memberikan bantuan kepada mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Itu maksudnya. Yang ke-15. Yang ke-16, mereka menduga bahwa inilah maksud orang-orang berilmu yang mendirikan patung-patung tersebut. Ya, asal duga apa? Mereka menduga bahwa nggak mungkin patung-patung ini dibuat kecuali ada maksudnya. Nah, dugaan mereka maksudnya adalah agar disembah. Ini yang keliru. Makanya lebih baik tidak usah ada patung, tidak usah ada gambar-gambar makhluk hidup, agar nanti orang-orang setelah kita tidak menyembah ini. Dan termasuk di dalamnya juga di zaman sekarang bukan hanya sekedar patung yang dipahat, tetapi juga lukisan, tetapi juga foto yang diagung-agungkan sehingga terlalu berlebih-lebihan mengagungkannya. 17. Pernyataan penting yang termuat dalam sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani terlalu berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Nah, ini penting sekali, pernyataan penting. Apa pentingnya? Nah, ini yang ke-17. Apa pentingnya sabda ini? Ya, apa pentingnya sabda ini? Saya sudah jelaskan faidah dari sabda ini. Nanti dilihat rekamannya. 18. Ketulusan hati beliau kepada kita dengan memperingatkan bahwa akan binasa orang-orang yang berlebihan tindakannya. Sudah jelaskan bahwa kesungguhan Nabi Muhammad SAW mendakwahi umatnya agar selamat. Yang ke-19, dinyatakan bahwa dalam kisah bahwa patung-patung itu baru disembah setelah ilmu agama dilupakan. Dengan demikian dapat diketahui nilai keberadaan ilmu ini dan bahayanya apabila hilang. Nah, di sini saya ingin nasihatkan kepada santri sekalian. Dalam keadaan COVID-19 ini, para santri dirumahkan sementara. Mudah-mudahan secepatnya kita kembali pulang ke pesantren. Saya yakin sekali para santri yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, itu kangen dengan pesantren, kemudian sudah tidak tenang di dalam rumah. Saya yakin sekali. Maka selama mewabahnya COVID-19 ini tetaplah belajar di dalam rumah dan jangan terlalu banyak main handphone, main media sosial, nonton yang tidak bermanfaat, tetapi kerjakanlah tugas-tugas yang diberikan oleh para ustadz, ya, meskipun melalui online ini. Dan inilah yang bisa kita lakukan untuk saat sekarang ini. 20. Bahwa sebab hilangnya ilmu adalah wafatnya para ulama. Ilmu itu tidak dicabut dari hati para ulama, akan tetapi diwafatkannya para ulama sehingga hilanglah ilmu. Orang-orang yang berilmu hilang, akhirnya manusia menjadikan orang-orang yang bodoh yang tidak tahu agama sebagai ahli agama. Akhirnya orang-orang bodoh tersebut ditanya tentang ilmu agama, akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu, akhirnya menyesatkan dan sesat. Nah, ini bahayanya. Makanya jangan sampai, kita harus menjaga ulama-ulama kita, jangan sampai mereka sakit-sakitan kemudian akhirnya meninggal, ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena dengan meninggalnya para ulama, maka hilanglah ilmu di atas muka bumi. Kalau hilang ilmu, maka manusia tidak akan bisa bertanya lagi tentang ilmu agama, tidak akan dapat lagi pencerahan tentang ilmu agama. Para santri tetap di rumah, tetap semangat untuk menuntut ilmu agama. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ulangi, PR-nya nomor 2, nomor 3, nomor 8, nomor 12, nomor 13. Ya, 5 saja. Semoga bermanfaat. Shallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.